Kita mengetahui bahwa ahkamul Islam, hukum-hukum Islam itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang kedua, lawanan daripada wajib adalah haram. Ma yuthabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Yang ketiga adalah sunnah. Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Yang keempat adalah makruh. Ma yuthabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi. Ditinggalkan berpahala, dikerjakan tidak berdosa. Dan yang kelima adalah mubah, yaitu ma la yuthabu wa la yu'aqabu ala fi'lihi wa tarkihi. Tidak berpahala, tidak berdosa, baik yang mengerjakannya atau yang meninggalkannya. Nah, hukum Islam ini wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Berlaku hukum tersebut kepada kita orang Islam yang balik dan berakal. Balik, berakal. Kalau ada orang Islam, dia balik tapi tidak berakal. Balik tapi tidak berakal. Ya gila lah, atau umpama dia pingsan dan sebagainya, maka tidak berlaku bagi dia hukum ini. Islam balik umurnya 30 tapi gila, maka tidak berlaku baginya hukum tersebut. Sebaliknya juga begitu, orang Islam berakal tapi tidak balik, maka tidak berlaku baginya hukum Islam itu. Anak-anak kecil yang masih berumur 5 tahun, berumur 6 tahun, 7 tahun, itu belum balik lagi. Mereka mengerjakan sesuatu kebaikan tidak dapat pahala. Walaupun sebagian ulama dia mengatakan dapat pahala dia dan orang tuanya juga dapat. Nah, sebagian mengatakan tidak dapat pahala, yang dapat pahala adalah orang tuanya atau gurunya yang mengajarkan dia. Kalau anak kecil itu mengerjakan sesuatu kesalahan dosa, maka dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Cuman ada yang mengatakan yang berdosa adalah orang tuanya atau yang bertanggung jawab atau walinya dia atau gurunya dia yang mengajarkan kepada dia. Intinya kita kembali, hukum Islam yang 5 tadi berlaku tersebut kepada orang Islam balik dan berakal. Tapi bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlaku bagi beliau itu cuman hanya ada 2. Hanya ada 2 hukum. Yaitu wajib dan yang kedua sunnah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Yang syubhat saja Nabi nggak melakukan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Nabi tidak pernah melakukan itu. Dan semua perbuatan Nabi yang kita lihat itu mubah, tapi kalau dipakai, dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu hukumnya menjadi sunnah. Kita melakukannya, Nabi melakukannya, jadilah sunnah. Walaupun
itu kebiasaan Nabi, kesukaan Nabi, tapi kita melakukannya ittiba bin Nabi, mengikuti dengan Nabi, maka jadi pahala kita. Nabi umpama suka makan kambing, terutama dirak, kakinya, kaki kambing. Nah, Nabi suka makan kambing, kakinya tadi, kita memilih makanan tadi, makan kambing, maka kita dapat pahala. Cuman kebanyakan orang kita kalau sudah dengar kambing, apa jadinya makannya? Kambing, wah hati-hatilah, hati-hatilah. Belum apa-apa suudzon dengan makanan tadi. Jar kambing, ikam inilah, jangan bisa berpandir atau kambing lah. Ikam ini belum lagi dimakan, aku sudah suudzon lawan aku. Sekalian ikam makan sedikit, walaupun cuma kuahnya, aku jadikan penyakit kamu. Karena suudzon duluan. Jangan suudzon. Nah, dan sebenarnya ternyata diteliti oleh para peneliti, kambing itu lebih baik daripada sapi, daging sapi. Daging kambing itu lebih baik daripada daging sapi. Tapi kenapa ya orang itu kok takut dengan kambing? Ya tadi sugestinya itu loh, ngeri banget. Sebenarnya lebih baik daging kambing daripada daging sapi. Tapi yang membuat tadi orang bisa darah tinggi lah, inilah itu, sebenarnya bukan dagingnya. Yang bikin itu karena adalah cara membuatnya. Santan lah berjam-jam, mentega lah yang begitu banyak. Nah itu tuh. Coba lihat kalau ada orang Arab masak kambing itu, nah, kambing opon yang ditanam dalam tanah. Dia bumbunya sedikit, bumbunya itu ya kayak kita juga maksudnya ya. Cuman tidak pang berlebihan lawan santan berminyak dah. Biasa-biasa saja. Makanya lihat orang Arab tuh kalau makan kambing dia, kalau pang ada terdengar, gara-gara makan kambing mati jadinya kolesterol. Enggak ada kedengaran. Kenapa? Karena ya tadi ternyata setelah diteliti oleh para ahli, daging kambing itu lebih baik daripada daging sapi. Cuman tadi sugesti kita terlalu suudzon dengan kambing. Yang kedua, cara memasaknya itu yang membuat kurang higienis tadi. Nah, ala kulli hal ya. Jadi kita kembali, apa yang dilakukan oleh Nabi itu hukum bagi beliau cuma ada dua, wajib dan sunnah. Nabi tidak pernah mengerjakan yang syubhat, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi dipandang itu mubah, tapi kalau Nabi yang melakukannya maka itu menjadi hukumnya sunnah. Ya, Nabi suka pakai baju warna putih umpama, maka kita melakukannya sunnah hukumnya. Nabi kalau pakai hari raya, apa kalau hari Jumat pakai baju putih, kita melakukannya sunnah. Kalau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, Nabi tidak pakai baju putih, kita cari baju yang berwarna, apa yang kita sukai. Bahkan Nabi pernah pakai baju merah, jubah merah. Sahabat kalau lihat itu, melihat Nabi sedang duduk di bawah bulan purnama, memakai jubah warna merah. Lalu sahabat itu melihat bulan indah. Tapi ketika pandangan beliau melihat Nabi, ternyata yang di hadapannya lebih indah daripada bulan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah itu tuh. Ala kulli hal, apa yang dilakukan oleh Nabi cuman ada dua hukum, wajib dan sunnah. Nah kita ini yang berlaku 5 hukum tadi. Bagi para ulama amilin yang mereka itu betul-betul mengamalkan akan ilmunya, tidak seperti kita orang awam ini ya. Bagi mereka para kekasih Allah, mereka itu berusaha semaksimal mungkin dalam 24 jam mereka hanya melakukan perbuatan yang wajib dan yang sunnah. Yang wajib dan yang sunnah saja. Perbuatan yang mubah dia jadikan untuk menjadi ibadah sunnah. Bagaimana caranya? Yaitu dengan berniat yang baik. Niat yang baik, jadi perbuatan yang mubah, tidak mengandung pahala dan dosa, tapi karena berniat yang baik, maka jadilah pahala.